praktisi hukum, Tony RM, akhirnya buka suara menyoroti putusan vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Nikita Mirzani. Ya, dengan nada blak-blakan, Tony RM mengungkapkan ada 5 hal mengejutkan dan krusial yang menurutnya perlu dicermati oleh publik di balik keputusan vonis tersebut. Menurut Tony RM, 5 poin ini sangat menentukan dan akan menjadi pertimbangan penting dalam langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak Nikita Mirzani, termasuk peluang untuk mengajukan banding. Berikut adalah 5 sorotan Tony RM mengenai putusan vonis Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Tony RM menilai unsur pidana dalam kasus Nikita Mirzani sudah terpenuhi secara sempurna. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa secara hukum, Tony RM meyakini jaksa penuntut umum telah berhasil membuktikan semua elemen yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk delik pidana yang dituduhkan. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan, jika semua alat bukti dan fakta persidangan mengarah pada terpenuhinya unsur pidana, sangat kecil kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan bebas. Vonis yang dijatuhkan nantinya akan mencerminkan keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan. Saya analisa dari 3 pasal yang didakwakan. Ya. Saya mengamati dari jalannya persidangan, memang kalau mengenai pemerasan baik 369 ya maupun pemerasan elektronik ya 45 ayat 10 junto pasal 27B ya ayat 2, saya melihatnya ini sepertinya unsur pidananya terpenuhi. Kenapa saya mengatakan terpenuhi? Karena ada uang yang sudah diterima oleh Mail dan diserahkan kepada Nikita Mirzani dari Dr. Reza Gladys, seorang pelapor atau korban. Kalau uang itu tidak diterima atau tidak mengalir ya ke Nikita atau tidak diterima oleh Mail, saya rasa tidak akan terpenuhi karena pemerasan itu adalah delik material. Artinya ya bisa dikatakan tindak pidana selesai dilakukan apabila ya, uang itu sudah berpindah. Artinya pelaku sudah menerima uang. Nah, terkait uang yang sudah diterima itu, kalau saya amati persidangan, ya, itu tidak ada alasan atau pembenar, ya, alasan pembenar bahwa uang itu diterima oleh Mail kemudian diserahkan oleh Nikita itu sebagai uang yang dibenarkan secara hukum, sehingga Nikita Mirzani bisa dinyatakan ya, bisa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau bersalah ya dan dijatuhi hukuman. Praktisi hukum, Tony RM, menyoroti salah satu aspek non-material dalam persidangan Nikita Mirzani yang menurutnya bisa sangat memengaruhi putusan vonis hakim. Ya, Tony RM secara terbuka menilai bahwa sikap dan perilaku Nikita Mirzani selama menjalani proses persidangan berpotensi menjadi faktor yang memberatkan vonis yang akan dijatuhkan. Memang benar, sikap terdakwa itu dapat mempengaruhi hakim ya, dalam mempertimbangkan ini orang dihukum berat atau tidak ya. Nah, tetapi memang tidak dituangkan di dalam pertimbangan. Yang menuangkan itu jaksa tadi kan, tapi putusan itu tidak menuangkan. Tetapi manusiawi hakim itu pasti hal-hal tadi menjadi apa namanya ya, menjadi suatu perhatian khusus kan gitu. Nah, dalam memutus artinya begini. Ini hakim kepikir bahwa ini terdakwa tidak sopan di persidangan. Nah, ada pikiran itu ya, tetapi kemudian unsur pidananya masuk. Nah, maka itu akan menjadi pemikiran ya bagi hakim, manusiawi lah. Kalau hakim tidak melihat itu bohong.
Memang tidak tertuang nanti di dalam putusan, tetapi pasti manusiawi. Hakim itu pasti kesal juga ya terhadap sikap-sikap terdakwa yang misalnya dinilai oleh hakim bahwa ini tidak sopan. Pastilah itu manusiawi. Jadi betul sikap terdakwa itu juga mempengaruhi. Yang jelas-jelas mempengaruhi adalah sesuai surat tuntutan jaksa, ada disebutkan kan terdakwa tidak sopan di persidangan, dan itu menjadi hal-hal yang memberatkan. Praktisi hukum, Tony RM, memberikan pandangan realistis mengenai potensi hukuman yang dihadapi Nikita Mirzani. Ia menegaskan bahwa secara hukum, Nikita Mirzani memang terancam hukuman penjara maksimal hingga 20 tahun, namun ia buru-buru menambahkan bahwa berat ringannya vonis ini sangat bergantung pada pasal-pasal mana yang berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim. Namun, ia menekankan bahwa ancaman maksimal ini tidak serta-merta menjadi vonis yang pasti. Oleh karena itu, menurut Tony RM, putusan akhir hakim akan menjadi penentu apakah Nikita Mirzani akan menghadapi hukuman yang mendekati batas maksimal 20 tahun atau hanya dikenai hukuman ringan dari pasal yang paling terbukti. Ini menunjukkan bahwa pertarungan hukum sesungguhnya berada pada upaya pembuktian di persidangan. Saya sih melihatnya memang masih abu-abu ya. Tetapi saya tidak tahu kalau hakim punya penilaian berbeda mengenai TPPU. Sehingga saya menyimpulkan begini, ada dua kemungkinan untuk TPPU-nya. Seandainya unsur pidana pasal 3 Undang-Undang TPPU itu terbukti, ingat, pasal 3 Undang-Undang TPPU ancaman hukumannya adalah 20 tahun paling lama. Sehingga kalau pasal 3-nya terbukti Undang-Undang TPPU itu, maka Nikita Mirzani bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 20 tahun. Bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, bisa 12 tahun, sama dengan tuntutan jaksa, atau bisa juga di bawah 12 tahun. Berapa di bawah 12 tahun? Kalau di bawah 12 tahun, pengalaman saya mengamati sidang pidana, putusan pidana, biasanya kalau di bawah tuntutan jaksa itu putusannya adalah 2/3 dari tuntutan. Jadi kalau 2/3 tuntutan 11 tahun, 2/3-nya itu berarti 7 tahun lebih atau 7 sampai 8 tahun. Nah, kalau diputus 2/3 atau 7 sampai 8 tahun, maka jaksa tidak akan banding. Tetapi kalau di bawah 2/3, misalnya setengah dari tuntutan jaksa 11 tahun, setengahnya berarti 5 tahun setengah, diputus 5 tahun setengah, itu banding. Praktisi hukum ternama, Tony RM, memberikan secercah harapan terkait nasib hukum Nikita Mirzani. Ia menilai bahwa Nikita Mirzani sebenarnya memiliki peluang besar untuk lolos dari hukuman berat, bahkan berpotensi mendapatkan vonis ringan dengan satu syarat utama, yakni jika pasal-pasal pidana yang didakwatkan tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah di mata majelis hakim. Kalau tidak terbukti TPPU-nya, maka vonisnya bisa 6 tahun, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa setahun. Kalau tidak terbukti TPPU-nya. Jadi beratnya Nikita Mirzani ini di pasal 3 Undang-Undang TPPU karena ancaman hukumannya paling lama 20 tahun. Kalau paling lama 20 tahun yang diatur dalam pasal tersebut, maka hakim boleh menjatuhkan putusan itu sampai 20 tahun, yang penting tidak boleh lebih dari 20 tahun. Tetapi sebaliknya kalau tidak terbukti TPPU-nya, hakim bisa menjatuhkan putusan paling lama 6 tahun. Ya, bisa 6, bisa 5, bisa 4, 3, bisa 2, bisa 1 tahun. Begitu analisa saya. Praktisi hukum, Tony RM,
memberikan kepastian mengenai langkah hukum yang bisa ditempuh Nikita Mirzani pasca pembacaan putusan vonis. Tony RM menegaskan bahwa Nikita Mirzani memiliki hak penuh dan mutlak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi apabila ia atau tim kuasa hukumnya merasa keberatan atau tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Langkah banding ini menjadi kesempatan kedua bagi Nikita Mirzani untuk membela diri dan membuktikan bahwa putusan hakim seharusnya berbeda, sehingga proses hukum kasus ini belum berakhir pada vonis di pengadilan negeri. Nanti kalau sudah putusan, ya itu ada waktu 7 hari untuk menyatakan atau menyikapi putusan tersebut. Menerima atau tidak menerima putusan itu. Kalau menerima berarti nanti inkrah selesai. Kalau tidak menerima, lakukan upaya hukum banding. Gitu. Supaya nanti putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu nanti dikaji lagi oleh hakim pengadilan tinggi kalau Nikita Mirzani banding. Gitu. Tapi sebelum ke sana, ya didengarkan dulu nanti putusannya. Pasal-pasal yang didakwakan terbukti atau tidak. Yang kedua, kalau terbukti putusannya berapa. Kalau tidak terbukti juga ancaman di putusannya berapa. Kan itu. Itu saja, nanti tunggu aja dulu. Ya. Nggak bisa melakukan apa-apa Nikita Mirzani sebelum putusan. Setelah putusan baru menyikapi putusan itu menerima atau tidak. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.